kelompok 4 akan mengapresiasi drama Nyonya dan Nyonya karya Montinggal Basi. Perkenalkan, nama saya Risma Destiani dengan NPM 088. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan NPM 80042. Perkenalkan, nama saya Asri Kitriyanti, NPM 050. Perkenalkan, nama saya Nora Siva dengan NPM 008. Perkenalkan, nama saya Jeba Fauzia dengan NPM 119. Nyonya dan Nyonya karya Montinggal Basi. Montinggal Basi adalah pengarang yang piawai menulis dalam semua genre prosa, mulai cerita, pendek, novel, hingga drama. Naskah dramanya yang bertajuk Nyonya dan Nyonya ini pernah dipentaskan ketika Montinggal Basi masih tinggal di Yogyakarta dan diterbitkan di Jakarta pada 1963. Naskah ini adalah naskah komedi yang menceritakan tentang lika-liku kehidupan seorang koruptor bernama Tuan Tabarin. Naskah ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama bercerita tentang seorang nyonya yang bertamu ke rumah Tuan Tabarin dan mengakali Tuan Tabarin dan istrinya sehingga berhasil mencuri barang-barang si koruptor. Sedangkan bagian kedua yang kami tulis di sini bercerita tentang Tuan Tabarin yang melakukan korupsi demi memuaskan keinginan istrinya akan harta. Bagian kedua, dramatis personal. Tuan Tabarin, Nyonya Tabarin, tamu Nyonya Samirah, Sopina, polisi. Pagi ini adalah pagi yang penuh kecerahan. Cahaya melalui jendela-jendela rumah Tuan Tabarin. Keadaan gembira itu kelihatan pada wajah Nyonya Tabarin yang senantiasa tersenyum ketika ia memperhatikan suaminya yang mempunyai perhatian besar pada berita-berita koran, terutama tajuk rencana. Apa? Aku telah disindir sekali lagi oleh tajuk rencana koran ini. Aku dan juga kau rupanya termasuk golongan OKB. Apa itu istilah OKB? Orang kaya baru. Ya, memang kita OKB, tetapi apa salah kita? Mereka ini bilang golongan kita ini mau cari kekayaan dalam waktu singkat. Jika punya uang, dipakai untuk konsumen dan bukan untuk bangunan-bangunan atau pabrik-pabrik yang produktif. Ya, kenapa kau jadi susah karena sindiran itu? Soalnya aku punya uang. Aku tentu mau laba yang banyak. Dan karena aku kepingin makmur sendiri. Apakah ini sesat? Barangkali seperti yang aku baca di berita minggu, hidup kita ini terlalu menyolok. Itulah yang sering kubilang kepadamu. Tapi apa boleh buat, kita sudah punya Impala. Apakah ini salah, Kiki? Menurut pendapatku, kau tak usah gelisah karena kejadian ini. Pergilah bekerja, jangan terlalu repot, atau sebaliknya. Mulai sekarang jangan terlalu takut baca koran. Aku sekarang bahkan kalau bisa tidak ketemu dengan manusia. Aku merasa aneh. Sampai dalam mimpi pun aku merasa diburu-buru. Aku tadi malam bermimpi diborgol oleh polisi. Gerak-gerikmu seperti detektif. Kau berjalan mondar-mandir seperti jaksa di pengadilan dan kau adalah terdakwa. Hei, kenapa kau kurangi juga tentang pencuri itu? Nyonya Tabarin terdiam. Tuan Tabarin yang berdiri mendekat. Dari Tuhan, aku memohon supaya kau jangan ngomong lagi soal-soal yang membuat kepalaku pusing. Kemudian Tuan Tabarin melipat koran dan memasukkan koran itu ke dalam aksen tas. Kita bisa gila. Akhir-akhirnya Kiki karena itu akan pergi ke kantor. Dan di kantor aku juga akan duduk tunduk karena takut melihat muka orang. Dan setiap telepon di dirung ku anggap saja panggilan masuk. Masuk kemana? Penjara. Nyonya Tabarin ketawa secara sungguh-sungguh dan Tuan Tabarin pun pergi. Tetapi dengan sembunyi-sembunyi Sofiah muncul di belakang Nyonya Tabarin sehingga Nyonya Tabarin terkejut hampir memakik. Nyonya Tabarin jadi marah karena itu. Hei,
Kalau begitu, kau tadi mendengarkan ocehan suamiku. Maafkan saya, Nyonya. Baru kali ini saya mendengarkan. Tapi itu disebabkan saya khawatir Nyonya akan dipukul Tuan. Supina, Iya, Nyonya. kau kenal dukun yang mujarab di Jakarta ini? Di Jakarta ini saya nggak kenal. Tapi di Batu Jaya saya tahu. Dukun apa dia? Dukun beranaknya. Nyonya Taurin jadi marah seketika, tapi kemudian menjelaskan. Yang kumaksud dukun yang bisa mengobati orang-orang yang punya penyakit mengigau atau kesurupan atau sakit. Nyonya itu meletakkan telunjuknya dengan miring pada keningnya. Sopinah menggelak. Baiklah, baiklah, anggap saja ini lucu. Memang lucu kalau sebentar lagi diborgol oleh polisi. Perempuan muda yang menjadi tamu itu mulai hilang keseimbangan. Panggil polisi Bentar dulu. Sampai semua itu. Cerita akan dilangsungkan pada bagian pertengahan. Baiklah, baiklah, anggap saja ini lucu. Memang lucu kalau sebentar lagi diborgol oleh polisi. Perempuan muda yang menjadi tamu itu mulai hilang keseimbangan. Panggil polisi kalau berani. Si Sopina memang sedang memanggil polisi dan sekaligus memanggil suami saya dengan telepon di rumah sebelah. Mau tahu? Itulah yang tadi saya bisikan di belakang. Dan kira-kira 5 menit lagi polisi itu datang. Nyonya Tabrin berdiri dengan gelisah menanti waktu yang 5 menit itu, dan kemudian dia melihat Sopinah datang berlari-lari masuk. Nyonya, itu polisi datang. Rasain. Ketika polisi itu masuk, tamu itu berdiri. Tangkap orang itu, Pak. Nanti dulu. Ada apa ini? Kau bilang tadi boleh manggil polisi. Ini polisinya. Tangkap dia, Pak. Polisi itu agaknya mengerti akan emosi meluap-luap dari wanita-wanita. Boleh saya lihat kartu penduduk? Kisah akan dilangsungkan pada bagian akhir. Tuan Tabarin terdiam dan memandang kedua istrinya dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, rasa gemetar yang saat itu melonjak di seluruh dirinya itu diruntuhkan dengan sekuat tenaga dan mulutnya tertutup rapat-rapat. Kemudian ia berteriak dengan keras. Polisi tadi masuk. Tangkap saya, Pak. Saya tidak melangkap jagoan untuk minta ditangkap ini. Dan saya meminta diserahkan kepada yang berwajib sekarang juga. Polisi itu tercengang. Bawalah saya, Pak. Ketika Tuan Tabrin berangkat, Nyonya Tabrin dan Samira dengan wajah yang jijik mengantarkan suami mereka dengan pandangan yang sama. Kemudian pandangan itu bertemu satu sama lain, kemudian terdiam sebentar. Biar dia rasain bagaimana dia menjalankan nasibnya. Samira. Kalau untung dia diborgol dengan borgol besi yang 4 kilo. Biar dia tahu diri bahwa kita sudah dilukainya. Ya, biar dia kapok. Barangkali sekarang dia sudah sampai di kantor polisi. Barangkali sudah ditanyai. Barangkali tidak ditanyai, tapi terus dikirim ke pengadilan. Tak mungkin, dia ditahan dulu, diadili dulu, kemudian hakim memutuskan berapa tahun di penjara. Untung-untungan 15 tahun. 30 tahun juga tidak apa. Tiba-tiba, Nyonya Tabrin terdiam agak lama, begitu pula Nyonya tamu itu. Dengan berdebar seperti pada dirinya sendiri. Kira-kira dia sudah di mana sekarang ya? Tidak perlu dia dipinta lagi. Tapi hatiku tiba-tiba menjadi sedih. Sedih. Apa Nyonya ingin kembali kepada dia seketika keluar penjara nanti? Aku istrinya. Sebenci-bencinya aku dengan dia, aku masih punya rasa sedih juga. Aku takut dia masuk angin. Dia biasa pakai jas kalau tidur. Dia pembohong. Apa yang perlu dipikirkan lagi? Ya. Dia memang pembohong. Aku pernah dibohongi 5 kali. Aku sudah lebih dari 10 kali, tapi sekarang aku sedih. Apalagi yang disedihkan? Aku memikirkan nasibku kalau Tabrin di penjara. Bagaimana nasib kita? Tentu kita akan susah.
Rumah ini seperti dia tadi mengatakan dalam kata perpisahan, rumah ini akan disita. Impalaku juga kulkas baru dibeli juga, mungkin juga baju-baju kita akan disita. Tamu Nyonya Tabrin itu terdiam, membisu otak, tapi otaknya menerawang. Akhirnya ia mengusik-usik tangan Nyonya Tabrin 2 kali. Nyonya Tabrin mengangkat kepala. Nyonya, katakan kepada saya sekali lagi apa yang Nyonya katakan tadi. Rumahku akan disita. Tentu, rumahku juga. Mobil impalaku akan disita. Mobil Mercedes. Benzku juga. Kita akan compang-camping. Ya, kita akan cuma camping. Kita bisa kelaparan. Ya, bisa jadi kita antri beras di TPS. CSP. Ya, bisa jadi kita antri beras di TSP serta orang-orang lain. Itu kalau kita masih ada duit. Kalau kita kehabisan duit, Kita kelaparan. ya kita akan kelaparan dan kemudian kita akan mati. Kita akan mati. Terdengar sebuah bersin yang dipancarkan oleh Nyonya Tabrin yang kedua. Jakarta 1963. Biografi Motinggo Bushi. Motinggo Bushi, nama lahirnya yaitu Bustami Jalil, dilahirkan pada tanggal 21 November 1937 sampai 18 Juni 1999, adalah seorang sastrawan, sutradara, dan juga pelukis Indonesia. Motinggo merupakan nama pena yang diambil dari bahasa Minangkabau, mantiko. Kata tersebut memiliki makna bersifat bengal, eksentrik, suka mengaduh, kocak, dan tak tahu malu. Namun, mantiko dalam diri Motinggo bukanlah berkonotasi negatif. Maka ia menambahkan kata bungo atau bunga di belakang nama samarannya itu, sehingga lengkap tertulis Mantiko Bungo. Foto Motinggo Bushi. Setelah tamat SMA di Bukit Tinggi, Motinggo melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tetapi ia tidak selesai. Tahun 1952, ia mengisi acara sandiwara radio RRI Studio Bukit Tinggi. Ia sempat menjadi Direktur Kepala Penerbitan Nusantara pada tahun 1961 sampai 1964 dan Ketua 2 Koperasi Seniman Indonesia. Awal kearifannya dalam dunia tulis-menulis dimulai ketika Tomioka Yamashita datang ke rumahnya memberi mesin ketik. Mesin itu akhirnya menjadi sahabatnya untuk mencurahkan ide-idenya. Semenjak tekun membaca buku-buku sastra balai pustaka, minatnya tumbuh untuk terjun di dunia sastra. Dramanya yang berjudul Malam Jahanam tahun 1958 mendapat hadiah pertama sayembara penulisan drama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagian kesenian pada tahun 1958. Cerpennya pula yang berjudul Nasihat Buat Anakku mendapat hadiah majalah sastra pada tahun 1962. Ia menyukai dunia film sejak tahun 1960 ketika ceritanya yang berjudul Si Pendek dan Si Panggung difilmkan sutradara Alam Sriwijaya dan Dis menjadi pembantunya. Selain terbitnya dalam dunia sastra, dunia drama, dan dunia film, ia juga menyukai seni lukis. Ia belajar melukis bersama Dales Syamsuri pada waktu ia turut mendefinisikan Himpunan Seniman Muda Indonesia Sumatera Utara dan menjadi pimpinan majalah kebudayaan organisasi itu. Pada tahun 1954, sebuah pameran lukisan di Padang menampilkan 15 lukisan karyanya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik drama Nyonya dan Nyonya, tema tentang hidup kaya karena suka menggelapkan uang, ini terlihat dari dialog Tuan Tabrin. Plot dalam drama ini pada awal cerita dimulai dari percakapan antara Tuan Tabrin dan istrinya. Konflik dalam drama baru dimulai ketika dialog Tuan Tabrin menyinggung soal sanksi terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, Tuan mengalami konflik batin. Lalu, percakapan terjadi antara Tuan dan Nyonya Tabrin disebabkan perbedaan pendapat mengenai perbuatan mereka.
Terakhir, ada tokoh lain yang muncul mengakibatkan perselisihan terjadi antara mereka. Tokoh dan penokohan. Dalam drama ditemukan tokoh utamanya adalah Tuan Tabrin dan Nyonya Tabrin. Tetapi tokoh lainnya muncul seperti Sopina, Nyonya Samira, dan polisi. Mereka memiliki karakternya masing-masing yang penting dalam membangun kisah drama tersebut menjadi lebih berisi. Latar tempat dalam drama tersebut sudah jelas berada di rumah Tuan Tabrin. Planet yang terkandung dalam naskah drama Nyonya dan Nyonya dimaksudkan dengan sangat baik. Boleh dikatakan bahwa pengarang mencoba memberikan kritik sekaligus gambaran terhadap pembaca untuk bisa lebih menahan diri untuk melakukan tindakan konsumtif yang berlebihan, khususnya untuk kalangan elit atas. Selain itu juga sebagai bentuk kritik bagi para kaum korup yang mencoba hidup bermewah, memberikan segala yang diinginkan istrinya dengan cara yang kotor, yaitu dengan melakukan korupsi. Bagi pembaca masyarakat biasa, tentu hal ini dapat dijadikan sebuah pandangan bahwa hal-hal yang merujuk pada pemaksaan kehendak untuk dianggap kaya bukanlah hal yang baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.